Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fid din. Wadhalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliya sholihin wal ulama il amilin ar-rasikina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asbabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyil kidir Abil Abbas Baliyah Imalkan alaihissalam wa ila hadrati sa'iris sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin ainama kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balaghdina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitab bin naso'id diniyah wal wasoya imaniyah Sayyidul Imam Barwadil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 wa ila ruhi khususan
wa ila ruki khususon summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rihlatul Rohaniyah Aulia Tis'ah, Majlis Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, barokah, mengkaji kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta
diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian wah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini, wal dunia wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Aku tak ngaji. Didengarkan boleh, enggak didengarkan boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan bagus. Kalau kira-kira didengarkan kok enggak enak, silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Wong kuping-kupingnya sendiri. Ya, iya, siapa yang melarang? Silakan aja. Ngaji ya. Kembali ke halaman 125 baris kedua. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi liman la yahfadu kitaballahi ta'ala ayyukira min istima'ihi wa minal isgoi inda qiraatihi. Nah, gitu aja cara bacanya ya. Kalau mau menyampaikan dalam khutbah ya begitu. Saya membaca di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Musonef berkata, jangan langsung. Seyogianya semestinya bagi orang itu. Karena ini kapan kamu ketemu? Ketemu yang ngomong gitu itu kapan? Jadi musonef dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Bayang bagi dan sepantasnya, seyogianya, seharusnya. Lima layak padu kitab Allah Ta'ala, bagi orang yang tidak menghafal kitab Allah Ta'ala atau Al-Quran, ayuk siro min istimahihi, bahwa ia harus memperbanyak dari mendengarkan Al-Quran itu. Jadi bagi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, sebaiknya maulah mendengarkan ketika Al-Quran dibaca. Dengarkan, bukan hanya mendengarkan, dan waminal isgoi, dan memperhatikan. Indah qiraatihi, ketika membacanya. Sebab di dalam kitab suci Al-Quranul Karim di situ dinyatakan
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kalau ini sadaqallahul azim berarti. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza, dan apabila quri'al Qur'anu, dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang. Perhatikan dengan tenang. Jangan sambil sibuk. Dengarkan dengan tenang. Apa tujuannya? La'alakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat Allah. Jadi walaupun kita nggak membaca tapi mau mendengarkan, ikut dapat rahmat Allah. Makanya MC kalau habis ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, habis sadaqallahul azim gitu, demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Sogimin. Nah, semoga bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kalau jadi MC. Ya, ada doanya. Bisa dipahami ya? Oke, ini baru berbahan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man istama'a, barang siapa yang mau mendengarkan, ila ayatin, kepada satu ayat saja, min kitabillahi, dari kitab Allah, kutibat lahu, telah dicatat, dituliskan bagi orang yang mendengarkan satu ayat Al-Quran itu hasanatun, suatu kebaikan, mudha'afatun, yang satu kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan. Ya kan? Bayangkan kalau satu huruf 10 aja kita ambil kali satu ayat. Ayatnya panjang, wala berapa huruf itu? Dilipat-lipat gandakan, apalagi dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berhadas, lipat gandakan lagi 25 kali. Waman qira'aha, dan barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, bagi yang membaca nih, kanat lahu nuron, maka ada baginya cahaya, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat bercahaya orang yang suka baca Quran itu. Makanya Al-Quran itu salah satu nama Al-Quran adalah An-Nur. An-Nur adalah ismun min asma'il Quran. Salah satu nama dari nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ada nggak di Al-Quran surat An-Nur? Ada. Tapi An-Nur juga Allah, asma Allah. Ada nggak di Asmaul Husna An-Nur? Ada. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur langit dan bumi. Nah, sedangkan Al-Quran diyakini sebagai kalamu Allah. Nah, siapa yang membaca Al-Quran nanti di hari kiamat bercahaya, nurun yaumal kiamat. Ya, ada baginya cahaya di hari kiamat. Jadi pahami ya? Nah, walaisa tolabul istima'i khoson, dan perintah mendengarkan Al-Quran itu tidak khusus. Tidak khusus bagi orang yang tidak membaca, tidak khusus bagi orang yang tidak bisa membaca juga, tidak. Tapi biman la yaqra'ul Quran, tidak khusus terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Berdua amun, bahkan perintah mendengarkan Al-Quran itu bersifat umum.
Di ayatnya perintah bersifat umum. Umum untuk siapa? Li'ulli ahadin, bagi setiap seseorang. Kalau ada bacaan Al-Quran harus mendengarkan. Jadi umum ini perintahnya. Min qori'in, ya. Setiap orang ya, dari orang yang membaca. Bagoirihi dan yang lainnya, baik orang yang bisa baca Quran, yang baca Quran maupun yang lainnya yang tidak membaca Al-Quran maupun yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ketika Quran dibacakan mesti didengar. Iya, ini kan enak, nggak paham, gampang ya, nggak terlalu bertele-tele. Ya. Bahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau bersabda kepada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah, kalau kalian kita ngobrol-ngobrol gini, Rasulullah bersabda kepada sahabatnya yang namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Iqra alayya. Nah, bacalah Al-Quran kepadaku. Jadi Rasulullah itu malah nyuruh sahabatnya yang membaca. Kok Rasulullah malah nyuruh sahabatnya membaca untuk dia? Bacakanlah Al-Quran untukku, kira-kira begitu. Bacakanlah Al-Quran kepadaku. Perintah, bacakan. Nah, akhirnya Rasulullah mau mendengarkan. Faqala lahu. Nah, lalu Ibnu Mas'ud menjawab, kaifa aqra'u alaika. Nah, mengapa saya harus membacakan kepadamu? Aneh-aneh ya. Coba bacakan Al-Quran itu kepadaku. Coba bacakan Al-Quran itu untukku. Tanyakan, kenapa aku harus membacakan Al-Quran untukmu? Atau saya misalnya, coba Riz, bacakan Al-Quran untukku, misalnya kan gitu. Kan berarti Aris juga nanya, oh malah aku yang sudah membacakan itu. Ya kan gitu ya, seolah-olah ya. Dia lebih tahu kan gitu. Ya. Nah, Rasulullah menjawab, kaifa aqra'u alaika? Mengapa saya harus membacakan Al-Quran itu kepadamu ya Rasulullah? Wa alaika unzila, dan kepadamu lah Al-Quran itu diturunkan. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Kok Rasulullah malah minta dibacakan Al-Quran itu oleh sahabatnya gitu. Ya, bisa dipahami maksudnya ya. Gitu. Apa jawab Nabi? Faqala alaihi salam. Maka bersabda Nabi alaihi salam, ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku lebih suka mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari selain aku. Jadi Rasulullah itu lebih senang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan orang lain. Beda loh baca sendiri dengan dibacakan itu. Makanya kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat itu lebih enak, lebih tenang. Kalau si pembacanya juga dengan tenang, tidak tergopoh-gopoh. Ya, kalau yang membacakannya aja tergopoh-gopoh, nggak tenang, ya yang mendengarkan bingung. Rasulullah itu malah minta senang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain. Makanya di dalam sholat maghrib, isya, subuh, imam bacaannya jahar. Supaya apa? Jamaah senang mendengarkannya. Itu ya. Enak. Walaupun pendek tapi enak didengar. Enggak panjang tapi tergopoh-gopoh. Ya, santai. Nah, kondisional. Nah, Rasulullah senang. Faqara'a alaihi. Nah, lalu Ibnu Mas'ud pun membacakan Al-Quran itu kepada Nabi. Apa yang dibaca? Min awali suratin Nisa. Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan Al-Quran kepada Nabi dari awal surat An-Nisa. Nah, itu. Bukan dari Alif Lam, tapi An-Nisa. Al-Hadis. Nah, ini dari hadis. Wastama alaihissalam.
Dan mendengarkan Nabi alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga mendengarkan ila qiraati Abi Musa, kepada bacaan Quran Abi Musa. Rasulullah juga pernah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abi Musa, sahabatnya. Wa ila qiraati Salim, juga Rasulullah pernah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Salim. Siapa Salim ini? Maula Abi Hudzaifah. Jadi maula itu adalah hamba sahaya atau zaman dulu budak ya, hamba sahaya, budak laki-laki yang dimerdekakan oleh Hudzaifah, sehingga sebutannya maula, hamba yang dimerdekakan oleh Hudzaifah. Mau juga Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran dari mantan hamba sahaya yang namanya Salim. Sumakola, kemudian setelah mendengarkan bacaan dari sahabatnya itu, Rasulullah bersabda, Alhamdulillahilladzi ja'ala ummati mislahu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di umatku mislahu, orang yang seperti Salim. Memuji. Puji bacaannya Salim, walaupun dia bukan. Memuji bacaannya. Wa ila qiraati Ibnu Mas'udin aidan huwa wa Abu Bakrin wa Umaro. Dan kepada bacaan Ibnu Mas'ud juga lagi ya. Wa Abu Bakrin. Ya. Rasulullah, wa itu Rasulullah, Abu Bakrin juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa Umar dan Sayyidina Umar. Jadi bukan hanya Rasulullah yang mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud, tapi di samping Rasulullah juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Sumakola, kemudian Rasulullah bersabda, Man sarahu ayyaqra al-Qur'an, barang siapa yang menginginkan membaca Al-Qur'an robban, dengan tenang atau sejuk, kama unzila, sebagaimana ia telah diturunkan, wal yakro ala qiraati Umi Abdin, maka hendaklah yang membaca Al-Quran menurut bacaan Ibnu Umi Abdin. Jadi bacaannya seperti bacaannya Umi Abdin, Ibnu Umi Abdin. Siapa Umi Abdin ini? Ibnu Umi Abdin itu bahwa dia adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu panggilannya juga Ibnu Umi Abdin. Nah, inilah pentingnya bacaan Al-Quran. Itu dari segi mendengarkan dan membaca. Nah, namun yang kita dapati, kalau membaca dan mendengarkan nasihat sudah begitu luar biasanya, apalagi bisa menjadikan Al-Quran menjadi petunjuk, artinya sesuai dengan tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Kan nggak mungkin Allah menurunkan Al-Quran tanpa tujuan. Itu hanya kemuliaan bagi Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, sehingga siapa yang mau memuliakan Al-Quran dengan mau membaca dan mendengarkan, memperhatikan dengan tenang, Allah siapkan kebaikan-kebaikan itu. Dan bagi yang membaca nanti ada nur dari kiamat. Namun demikian, Al-Quran diturunkan itu bukan tanpa tujuan. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Jelas di dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat 185 kalau tidak salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Untuk apa? Satu, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi jelas ya, Allah yang menyatakan Al-Quran diturunkan tujuannya supaya dijadikan petunjuk bagi manusia. Mungkinkah kita yang orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Batak membaca Al-Quran dengan serta-merta mendapat petunjuk? Ya, tidak
Tidak mungkin. Mengapa? Karena Al-Quran bukan bahasa Jawa. Al-Quran bukan bahasa Sunda. Al-Quran bukan bahasa Minangkabau. Al-Quran bukan bahasa Tapanuli. Tapi Al-Quran berbahasa Arab. Lalu upaya apa sebagai tanggung jawab ya atau sikap kita di dalam menerima kebenaran Al-Quran? Satu, di samping tadarus membaca, kedua adalah tadabbur. Tadabbur itu berusaha membaca dan mengetahui maknanya. Inilah yang dimaksud maca Quran angen-angen sak maknane. Itu yang menjadi tombok hati. Ya. Jadi berusaha untuk mengetahui maknanya. Caranya ngaji. Itu kayak nyanyi-nyanyian gitu. Mari kita mengaji loh. Kiai Abu Syafi'i mengaji kitab suci Al-Kalamillah itu ya. Enggak tahu terusannya gimana. Tanyain itu. Beri wes ngaji Pak Ulung. Kenapa kok nyanyi-nyanyian dulu saya ya. Minimal dengan nyanyi-nyanyi nanti dia akan malu hati kalau dia tidak kan. Iya. Mantap dia. Mandurin kok dia malah. Harus ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak ngerti kita. Satu dari petunjuk. Petunjuk itu input. Dari petunjuk yang ada kita butuh penjelasan. Makanya Al-Quran bukan sebagai hudalinas tetapi juga wabayyinatin minal huda. Dia juga penjelasan, keterangan daripada petunjuk-petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu jelas. Asal mau ngaji. Jelas itu. Coba sampai ngaji dah. Terus itu. Dari Al-Fatihah terus itu. Nanti pasti ada input banyak. Setelah ada input itu, dengan adanya input itu kita punya bahan. Bahan apa? Bahan proses berpikir. Bahan untuk ngolah pikir. Ngolah pikir sesuai dengan petunjuk. Jadi terkendali, terkontrol. Pikiran itu tidak liar. Kenapa? Ada sistem kontrol, ada pengendali. Namanya ngolah pikir. Loh, kalau nggak ada bahannya apa yang dipikirin? Ngelantur nggak pikiran? Mau ngolah pikir nggak ada bahannya. Mau nyayur lodeh aja harus ada santannya. Ya kan Pak? Ada garamnya, ada minyak. Makanya pikiran ini harus diisi dengan input-input yang positif sehingga pikiran tidak liar, terkendali. Nggak dikit-dikit bingung, nggak dikit-dikit uring-uringan, nggak dikit-dikit stres, nggak dikit-dikit apa? Karena apa? Hati terobati. Hati sakit itu karena pikiran liar. Semuanya dipikirin yang bukan haknya, yang tidak semestinya dipikirin. Yang mestinya dipikirin malah nggak pikirin dirimu. Kepo sama diri sendiri. Jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak kepo terhadap orang lain. Ujung-ujungannya menimbulkan apa? Pergunjingan. Itu apa pergunjingan? Gibah. Dilarang nggak sama agama? Iya, katanya beragama. Semakin banyak urusan orang yang kita tahu, semakin banyak juga bahan untuk mikirin. Kalau udah mikirin orang, ujung-ujungnya usil sama ngomongin. Mulai sekarang, ayo baca dirimu. Kalau kita sibuk mikirin orang lain, nanti malah nggak punya waktu untuk mikirin diri sendiri. Saya dulu pernah punya sahabat akrab sama saya. Tiap hari laporan dengan saya. Dia selalu nanya bisnis, barang-barang yang antik-antik, yang unik, benda kuno. Pernah dibawain uang kuno, malah macam-macam lah, yang harta peninggalan Bung Karno barang itu sering pada suka banyak Pak yang pada datang ngajak-ngajak saya. Ya, saya juga mikir juga.
Malah ada yang bawa mani gajah. Bisnis mani gajah. Nah kebetulan sahabat saya itu belum kawin. Aku mulai nggak yakin. Lah apa mikirin mani gajah? Wong manimu aja belum dipikirin aku ya. Lu manine dhewe ora dipikirin kok mau mikirin mani gajah aku yang ngono. Kayak aku ora melok bisnis lah. Tapi mobilku dipakai nggak apa-apa. Kalau mau pakai mobilnya mobil pakai lah buat jalan-jalan. Tapi kalau ikut bisnis mani gajah aku kepengennya mbok manine dhewe itu dipikirin dulu baru mikirin mani gajah gitu. Pernah kayak gitu. Karena nggak sibuk, semua dipikirin. Asal orang ngomong dipikirin, orang ngomong dipikirin. Tapi itu kan sahabat saya, yo akrab sama saya, mau dekat sama saya. Sering makan bareng sama saya. Berundang-undang sama saya. Tapi sekarang alhamdulillah, nah udah terkontrol oleh kesadaran. Jadi mendingan anteng-anteng aja lah. Ya kan, dengan ayam-ayam aja. Yang penting tumbuh-tumbuhan ini seger, dia mandang pagi-pagi itu ada kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Lihat tanamannya seger, itu sebenarnya pun. Terus apa? Nilainya gede-gede, terus apa lagi itu? Bawahnya mulai, insya Allah nanti tahun baru udah bisa mulai dibakar ya. Udah dibakar, dipanggang. Enak. Alhamdulillah, malah lebih tenang. Enggak pontang-panting enggak. Mau mikirin jangan semua dipikirin. Pikirin diri kita. Kalau kita nggak mau mikirin diri kita nggak akan pernah selamanya kenal diri kita. Nggak akan pernah tahu diri kita sehingga menjadi orang yang tidak tahu diri. Akhirnya nggak kenal sama Tuhan. Itulah kemusyrikan yang akhirnya semua jauh Tuhan. Gini betul. Nah gitu kira-kira. Jadi jelas di Quran itu ini menjadi tuntunan, petunjuk. Sampai petunjuk menjadi bayan. Ada di Quran babayinatin minal huda. Kalau kita sudah mendapat petunjuk input dan kemudian mendapat bayan, penjelasan, maka ada furqon wal furqon. Furqon itu garis pemisah, bisa membedakan. Saya kalau bersikap begini ini nyakitin hati orang apa tidak? Betul nggak? Ya kan? Kalau saya begini ini bikin susah orang apa tidak? Hidup ini kalau tidak bisa menyenangkan orang lain, setidak-tidaknya hidup ini jangan bikin susah orang lain. Kalau hidup itu tidak bisa bikin tenang orang lain, setidak-tidaknya hidup ini jangan bikin resah orang lain. Ini kenapa? Orang kadang mengusik ketenangan orang, mengusik ketentraman orang, mengusik kenyamanan orang. Karena apa? Itu mesti coba deh, cek kepada diri sendiri. Mesti pikiran kita lagi semrawut. Hati kita akhirnya gundah. Makanya kalau kita bikin tenang orang, kita berada dimanapun membuat orang itu tenang, kan kita harus punya tenang dulu. Betul nggak, Pak? Kalau kita nggak punya tenang, bagaimana kita hidup bisa membuat tenang orang lain? Orang dia sendiri nggak punya tenang, kita kemana-mana orang tenang dengan keberadaan kita. Kenapa? Kita punya tenang. Bagaimana kita bisa membuat tentram orang lain kalau diri sendiri aja sudah tidak punya tentram? Itu kembali ke diri, coba deh cek kepikiran dan hati kita. Mesti kita yang sedang bermasalah dengan diri sendiri. Mengimbas energi itu. Sekarang bagaimana mungkin kita bisa ngasih duit orang kalau kita nggak punya? Nah iya, bagaimana kita bisa ngasih makan orang kalau kita sendiri aja nggak makan? Betul nggak? Makanya fokuslah pada diri sendiri. Bagaimana diri kita tenang, bagaimana diri kita tentram, bagaimana diri kita bisa damai. Bagaimana kita bisa membuat damai lingkungan yang kita hadir di tengah-tengahnya kalau kita sendiri tidak punya damai. Jadi fokusnya kepada siapa? Diri. Kepada diri. Jangan fokus ke orang lain, kepo terhadap diri. Sesuai judulnya udah kepo itu tadi. Saya itu kadang-kadang materi itu sesuai itu kode. Udah kepo, jadi kepo. Jadi itu 3 itu. Hudan, bayan, furqon. Furqon itu pembeda, filter.
Kalau mau berbuat sesuatu, mbok dipilah-pilah dulu. Saya kalau begini ini dampaknya bagaimana? Saya kalau bersikap ini dampaknya bagaimana? Jangan menyesal nanti belakangannya. Jangan menyesal nanti belakangannya menyesal. Betul nggak? Gitu. Jadi pikir-pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tak berguna. Makanya apalagi kita, kalau kita mau bertafakur, dulu saya pernah dengar itu pitutur luhur ya Pak Tarto ya, kalau bahasa kita pitutur luhur ya pitutur luhur lah kalau itu pitutur itu nasihat yang mempunyai nilai keluhuran budi. Ya. Silahkan yang itu ngopi dulu biar enak, ngopi dulu biar tenang, santai, tenang aja, jangan bingung lah, nanti malah bingung, Apa? Pokoknya kalau dekat sama ayah jangan bingung. Ayo loh. Wong masih ada? Ayah. Enggak ada ayah. Masih punya ayah kok Bingung. Yes. Makanya ayahnya dijaga. Jangan sampai ayah keluyuran. Kalau ayah udah keluyuran nanti ada apa repot nggak tahu. Kan begitu. Nah, kembali ke pitutur luhur nenek moyang, para leluhur. Itu hidup ini dinikmati, jangan dipikiri. Jadi yang harus dinikmati apa Pak? Hidup ini nikmat yang paling tinggi. Kalau kita tidak bisa menikmati hidup, kita tidak akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau kita tidak pandai bersyukur, kita tidak akan bahagia selama-lamanya. Karena bersyukur itulah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Kalau bahagia membuat kita bersyukur, kita nggak bahagia, akhirnya nggak syukur. Kapan syukurnya? Dan kita harus bersyukur kalau pengen bahagia. Makanya jangan banyak pikiran. Hidup ini bagaimana cara menikmati hidup? Nikmati hidup dengan rasa, bukan dengan pikiran. Semakin mikirin hidup sampai semakin bingung mikirin hidup itu. Gimana? Mau hidup, ya kan kita hidup ini milih apa tidak dulu? Tidak. Kita nggak pernah milih, tahu-tahu dihidupkan kok. Kita jadi manusia kan juga nggak milih, tahu-tahu dijadikan manusia yang hidup. Kita pikirin pusing, dinikmati, wong ini anugerah dari Allah. Nanti kalau kita sudah nikmati hidup, kita bersyukur, nikmat yang lain ini akan ditambah. Kalau sama hidupnya ada nggak bersyukur, bagaimana ada nikmat yang lain? Dengan nikmat yang lain itu bisa dirasakan kalau kita hidup. Coba kalau sama nggak hidup, duit banyak, mati nggak ada gula. Sama tinggal di istana tapi nggak hidup. Mobilmu mewah tapi nggak hidup, gimana? Mana yang penting itu nikmat hidup, mobil mewah, istana, rumah bagus itu nikmat tambahan karena kamu menikmati hidup dan kamu bersyukur sehingga lain sakartum dan aku itu kalau mari bersyukur apa bersyukur kalau punya ada duit banyak doang, bisnis cool bersyukur, bilang bisnis nggak cool untuk ukur model apa padahal masih hidup. Luar biasa Pak, makanya ya kan Pak. Jadi nikmati hidup dengan rasa. Hidup itu nikmat, kalau dirasa itu tenang. Tenang adanya di mana? Rasa, bukan karena rumah mewah, tenang itu. Tenang tidak ada di istana. Kalau tenang bisa didapat di istana, tenang juga bisa didapatkan di gubuk reot. Karena tenang itu adanya di rasa. Tentram adanya di mana? Rasa. Banyak orang lewat tapi nggak tenang, nggak tentram, nggak damai. Makanya nikmati hidup dengan bukan dengan pikiran. Ya, hidup itu nikmat kalau kita tenang, tentram, damai. Ya biar cuma sambal kecap tok sama tahu digoreng setengah matang, ya aman, enak.
Coba deh kalau pikiran bingung, ada makanan enak, dilewatin buang, mau lagi bingung, suruh makan kok mundar mandir, ngapain lu? Bingung dah, ngeon kan? Ya, ya. Kalau Kok seneng bingung? ya. Untung masih ada ayah. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi nikmati hidup ini dengan rasa. Nah, di sini kita penting Pak. Nah, perlu dan perlu bayan, perlu furqan, perlu petunjuk, input, proses supaya menjadi jelas. Kalau sudah jelas, ada petunjuk yang jelas, kita punya garis pemisah namanya furqan. Beban furqan apa itu Pak? Ya? Jadi kita mau bersikap itu mikirnya pakai apa? Kendalinya apa? Firman kalau saya begini gimana nih? Pakai hujan, pakai bayar. Oh nggak boleh, nggak boleh, jangan. Nanti akibatnya rugi sendiri. Dampaknya. Ya. Apalagi kita hidup di masyarakat, harus bermasyarakat, ya kan? Kita harus menyikapi ini dengan bijaksana, dengan arif di dalam lingkungan masyarakat. Karena ya itu, karena kalau kita ini banyak pikiran, makanya kenapa Nabi uzlah Pak, uzlah kan mengasingkan diri gunung, masih masuk kholwat dalam rangka apa? Proses berpikir, cari kedamaian. Kenapa kalau kumpul orang banyak yang dilihat? Hanya banyak kepo sama Pak Yoto. Saya tahu Pak Yoto, saya tahu Pak Sarjono, saya tahu Pak Jul, saya tahu Nasir, tahu ini. Nanti bahannya banyak. Betul nggak? Akhirnya kadang-kadang terucap. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman yang penuh dengan fitnah. Kenapa? Karena kita sekarang ini hidup di dua dunia. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Dunia maya itu gampang aja orang. Kenapa? Bicaranya nggak pakai jempol yang bicara. Kalau zaman dulu mungkin ya, zaman dulu masih bisa. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada menjaga lisan. Kalau sekarang itu kayaknya udah nggak kepake. Kenapa? Lisannya nggak perlu dijaga. Wong mulutnya pada diem. Yang bicara jempol tangannya. Yang bicara Jadi maksudnya salamatul insan bihifdzil medsos. Medsos itu nimbul provokator itu semua, betul enggak? Nah iya, nyata apa tidak? Di Al-Quran sudah menjelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma pada suatu hari nanti nakhtimu ala afwahihim, dikunci, ditutup mulut-mulut mereka, mulutnya nggak pada ngomong. Suami istri duduk berdua kagak ngobrol, pas jempolnya ngoceh terus, nggak ono lerene, paham? Iya. Itu yang jadi masalah. Ojo dituruti, itu udah ada program dari sananya, mudah untuk memecah belah umat, merusak kebaikan, yang rugi diri sendiri. Di Quran ada surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Terus kalau mulutnya dia dikunci, ditutup, kalau ngomong pakai apa? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan-tangan mereka. Sudah terbukti apa belum? Itu Al-Quran. Loh, kalau sampai nggak percaya sama ucapan saya nggak apa-apa, tapi kalau sama Al-Quran firman Allah yang diyakini bagian dari rukun iman kok nggak percaya, berarti imannya copot. Kalau percaya iman, kalau nggak percaya apa? Nah, iya, itu firman Allah.
Jadi gitu ya, ini akan lebih cakep. Dan Al-Quran ini makin kita kaji, bukan malah bikin kita bingung, tidak. Semakin simpel, Pak. Hidup kita semakin lapang. Karena apa? Ternyata tidak ada kesulitan. Bahkan diterangkan inna ma'al usri yus, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan dibuka oleh Allah. Gini betul. Iya. Siapa Pak yang berjuang di Darussalikin itu yang mudah? Susah dulu Pak. Ini hutan kok ini dulu. Kita tidak punya duit, apalagi Pak Warto. Pak Warto berjuang sendiri dulu. Dibantu keluarga tidak, minta-minta sama anak tidak. Ya, alhamdulillah berkat keliling kampung Pak. RW 2 itu 11 RT Pak. Muter Pak. Dari mulai RW Pak Jawari ganti berapa kali periode. Keliling Pak dari RT ke RT. Tanyakan itu para sesepuh yang ada di Karma. Tanya boleh. Tanya Pak Sugeng. Yang sepuh-sepuh tanya. Pak Warto. Ini masih sawah Pak. Becek Pak, licin Pak. Mbah Min itu kalau mau BAB itu mulan sarung pakai anduk. Enggak ya. Di kangkungan. Salah lagi. Kangkungan. Ya. Kalau nggak tonggo-tonggo ini kan akeh nih. Antri nih kira yo antri. Ini betul Mbah Min. Dan Mbah Min termasuk salah satunya orang yang dulu ikut muter karena barengan Mbah Min itu generasinya Pak Ocim sama Pak Esa sama Pak Jamil. Ini benar. Tetap belajar di sini Pak 13 RT. Belum RW 3. Muter sendirian Pak. Yang bikin cuma itu doang, yang depan itu doang awalnya. Jadi kalau nggak dukungan murid-murid, jamaah-jamaah yang dekat, perjuangan bersama-sama, ini Padepokan Mustahil bisa jadi. Makanya kita belajar tahu diri. Ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Padepokan ini untuk kebersamaan, persaudaraan. Oke bro, paham ya? Itu. Jadi Quran itu jelas Pak. Allah yang akan berikan. Allah yang boleh berikan. Kenapa ya? Kita harus kita yang kita jaga. Nah kira-kira begitu. Ini kembali pada Al-Quran. Karena kalau makin sini, makin luas hidup kita, makin lapang Pak. Saya alhamdulillah Pak, saya dulu dihina-hina orang. Dicaci maki orang, direndah-rendahkan orang. Alhamdulillah Pak, saya kemana-mana bawa Al-Quran dulu. Karena apa? Emang saya ngaji. Dari Al-Fatihah saya ngaji, dari Al-Baqarah sampai sekarang baru 29 juz dan belum khatam Pak. Saya dulu Pak, ya Pak, di sini nggak ada Pak nilai kebaikan Pak Warto, nggak ada Pak. Semua orang tahu lah, buat tahu bulukan lu begitu. Tapi gak ada Warto. Tapi begitu saya ngaji, bawa Al-Quran kemana-mana. Apalagi setelah saya ngajar ngaji Quran anak kecil-kecil, dimuliakan oleh Allah. Makanya sekarang kan di atas lagi hujat-hujatan Pak. Betul nggak? Ulama dicaci maki, bahkan ada ulama-ulama di kemarin itu di medsos dinasihati sama preman juga. Nah, coba sampai yang jadi kiai-kiai di kampung ngajar ngaji alifata, ngajar ngaji Al-Quran, ngajarin anak-anak sholat, nyaman nggak? Nyaman Pak, antar udah terusin. Nggak ada kiai yang nggak belajar sama guru alifata. Hormati guru-guru kampung yang ngajarin ngaji kita. Betul nggak? Kita dari kecil dididik ya kan, ngaji kiai kampung, yang berarti dilupain ya kan, malahan itu yang salah membuat kualat di situ. Betul. Keren Pak Al-Quran. Saya sampai nganggur, enggak susah saya. Anak saya yang pada gede-gede, gemuk-gemuk anak saya. Beneran kalau logika kalau saya susah udah susah Pak. Puluhan tahun saya begini Pak. Enggak apa-apa. Saya jualan minyak banyak kan saya pakai. Ya kan? Saya jualan kadang dibawa bayarnya enggak banyak. Ya kan? Tapi alhamdulillah
Tapi Al-Quran jangan ditinggal. Mungkin saya nggak mau meninggalkan ngaji Al-Quran. Karena itu pengendali, Pak. Bacanya doang, mendengarkannya aja dimuliakan seperti itu. Apalagi kita mau memperjuangkan, mensiarkan. Itu kunci hidup. Tenang, Pak. Di Al-Quran itu jelas, Pak. Nanti kalau udah ketemu intinya, itu nanti ada ayat yang bunyi wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana. Dan tidaklah aku utus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan aku berikan wahyu kepadanya, isinya wahyu itu anahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu sehingga Islam disebut dinut tauhid. Agama pengen tenang, tentram, damai, nyaman, tauhid. Makanya semua itu jaminannya ada di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di malam kan? Makanya malam-malam suruh cari yang kan 10 hari terakhir. 21 itu yang ganjil yang mana? 2 apa 1? 1. 23 yang ganjil 2 apa 3? 3. Terus 25 itu yang ganjil 2 apa 5? 27 yang ganjil 2 apa 7? 29 yang ganjil 2 apa 9? Jadi cari 1, 3, 5, 7, 9. Ini kalau kita belajar. Saya nggak mungkin sekarang, nanti waktunya nggak cukup. Jadi paham ya. Jadi Al-Quran ini mesti dikaji. Jangan lupa jadikan petunjuk. Jadi kalau jenengan kok setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, ya Rob tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Allah sudah jawab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalil nas. Jadi petunjuknya sudah dikasih apa belum? Sudah apa belum? Turunnya di malam Lailatul Qadar. Paham ya? Pripun? Tetap. Demikian tabarukan kita. Karena sehingga bahwa saya Rumania sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah tentang diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu